Suatu hari nanti, semua yang kau banggakan akan ditinggalkan. Dan pada malam terakhir kehidupanmu, tidak ada lagi yang bisa menemanimu, kecuali satu pertanyaan yang akan menyelamatkanmu. Apakah engkau benar-benar telah mengenal Tuhanmu? Bukan sekedar tahu namanya, bukan sekedar hafal sifat-sifatnya, bukan sekedar pandai berbicara tentang agama, tapi apakah hatimu benar-benar berjumpa dengannya? Dan malam ini kita akan memasuki sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri untuk selamanya. Tapi sebelum melanjutkan, coba lakukan satu hal sederhana. Tarik nafasmu secara perlahan dan tanyakan, siapa yang sedang hidup di dalam tubuh ini? Salam Sang Sejati. Tahukah kamu bahwa sebagian besar manusia menjalani kehidupan tanpa pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri? Mereka memang tahu pekerjaannya, tahu alamat rumahnya, tahu makanan favoritnya, tahu bagaimana cara terlihat bahagia di depan orang lain. Tapi ketika ditanya, siapa dirimu sebenarnya? Mereka mulai bingung, karena selama ini mereka hanya mengenal topeng, bukan inti dari dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk menjadi seseorang sampai lupa siapa yang sedang memainkan peran tersebut. Kita sibuk memperbaiki wajah, tapi lupa memperbaiki jiwa. Kita sibuk mencari pengakuan manusia, tapi lupa mencari pengenalan terhadap Tuhan. Padahal seluruh perjalanan hidup ini sebenarnya hanya tentang satu hal: mengenal. Mengenal siapa dirimu dan mengenal siapa Tuhanmu. Karena orang yang tidak mengenal dirinya, mereka akan terus hidup dalam ketakutan. Takut kehilangan, takut dihina, takut mati, takut tua, takut tidak dianggap. Mengapa? Karena ia mengira dirinya hanyalah sebatas tubuh ini. Padahal tubuh akan hancur, dan sesuatu yang bergantung pada yang hancur, ia akan ikut gelisah. Atau jangan-jangan selama ini kita hanya mengenal yang namanya agama, tetapi belum mengenal Allah. Kalimat itu memang terdengar sederhana, tapi efeknya sangatlah mengerikan. Karena ternyata seseorang bisa sangat dekat dengan agama, namun masih jauh dari Tuhannya. Bibirnya penuh dengan zikir, tapi hatinya kosong. Kepalanya penuh dengan ilmu, tapi jiwanya kering. Dan mungkin inilah tragedi terbesar manusia modern. Kita tahu terlalu banyak, tapi merasakan terlalu sedikit. Lalu, di manakah jalan menuju Tuhan? Sebagian orang mencarinya di gunung, sebagian yang lain mencarinya di tempat-tempat sunyi, dan sebagian lagi mengejarnya lewat ribuan kitab. Padahal jalan paling dekat menuju Tuhan adalah dirimu sendiri. Karena itulah para arifin berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Bukan berarti manusia adalah Tuhan, bukan sama sekali. Tapi di dalam dirimu ada tanda-tandanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada jejak-jejak kebesarannya, ada rahasianya yang selama ini terlalu sibuk kau abaikan. Saudaraku, Sang Sejati, coba perhatikan nafasmu. Masuk, keluar. Pernahkah kau berpikir siapa yang menghidupkan itu? Kau tidur, tapi nafasmu tetap berjalan. Kau
Kau lupa, tapi jantungmu tetap berdetak. Tubuhmu bekerja, bahkan ketika kau tidak memerintahkannya. Lalu siapa sebenarnya yang sedang mengatur seluruh sendi kehidupan ini? Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Ada satu kata yang paling sering kau gunakan seumur hidupmu. Aku. Aku sedih. Aku marah. Aku kecewa. Aku lapar. Aku sukses. Bahkan aku gagal. Tapi siapa sebenarnya akumu itu? Tubuhku. Kalau tubuh adalah aku, mengapa tubuh terus berubah? Tapi perasaan menjadi aku tetaplah sama sejak kita kecil. Renungkanlah. Kalau pikiran adalah aku, mengapa pikiran terus berubah setiap hari? Lalu siapa yang menyaksikan semua perubahan-perubahan itu? Disinilah perjalanan spiritualitas itu dimulai. Di saat manusia mulai sadar bahwa dirinya lebih dalam daripada tubuhnya, lebih luas daripada pikirannya, lebih sunyi daripada emosinya. Dan semakin seseorang masuk ke dalam dirinya, semakin ia menyadari bahwa selama ini yang membuatnya jauh dari Tuhan bukan dunia, tetapi keakuannya sendiri. Ya, keakuan adalah hijab paling halus, merasa diri paling benar, merasa paling suci, merasa paling tahu, merasa paling menderita, bahkan merasa paling dekat dengan Tuhan. Padahal selama aku masih terlalu besar, cahayanya tidak akan masuk. Seperti gelas yang sudah penuh, ia tidak bisa lagi diisi. Karena itu, orang-orang bijak tidak sibuk membesarkan dirinya. Mereka hanya sibuk mengecilkan egonya. Mereka juga tidak haus dipuji, tidak haus dianggap hebat, tidak haus terlihat suci. Karena mereka tahu, semakin besar manusia merasa dirinya, semakin kecil ruang bagi Tuhan di hatinya. Dan mungkin inilah alasannya mengapa banyak orang tidak pernah benar-benar merasakan kedamaian. Karena yang mereka sembah diam-diam bukanlah Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Ada titik di mana pencarian spiritualitas itu berubah. Bukan lagi tentang mencari pengalaman-pengalaman aneh. Bukan tentang ingin dianggap alim. Bukan tentang ingin terlihat suci. Tapi tentang belajar diam. Karena ternyata Tuhan sering berbicara di tempat yang paling tidak berisik, bukan di keramaian ego, bukan di kebisingan pikiran, bukan pula di ambisi dunia, tapi dalam keheningan. Itulah mengapa kadang seseorang baru benar-benar sadar setelah hidup menghancurkannya, setelah gagal, setelah kehilangan, setelah ditinggalkan, setelah doa-doanya terasa tidak terjawab. Karena di saat itulah topeng-topeng kepalsuan mulai runtuh. Dan ketika semuanya runtuh, barulah manusia mulai melihat bahwa yang ia cari selama ini ternyata selalu dekat, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Sekarang saya ingin kau melakukan sesuatu, bukan dengan mulutmu, bukan dengan logikamu, tetapi dengan hatimu. Pejamkan matamu. Bayangkan suatu hari nanti tubuhmu terbujur diam. Orang-orang di sekitarmu menangis. Namamu dipanggil untuk terakhir kalinya. Dan seluruh hidupmu diputar kembali. Apa yang paling membuatmu malu? Harta yang kurang atau hati yang terlalu jauh dari Allah? Terkadang yang membuat manusia takut mati bukan kematian itu sendiri,
Tetapi karena ia belum benar-benar hidup, belum benar-benar mengenal siapa dirinya, belum benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Saudaraku, penyimak setia channel Sang Sejati, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak jauh. Yang jauh adalah kesadaranmu. Cahaya itu sebenarnya sudah ada, namun tertutup oleh ego, kesombongan, dendam, kebisingan dunia, dan cinta berlebihan terhadap diri sendiri. Karena itu, jalan menuju Tuhan bukan menambah sesuatu, tetapi membersihkan sesuatu, membersihkan hati, membersihkan niat, membersihkan keakuan diri, sampai akhirnya yang tersisa hanyalah kesadaran yang hening. Karena di dalam keheningan itulah terkadang manusia mulai menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena merasa selama ini Tuhan begitu dekat dengannya, namun dirinya terlalu sibuk untuk menyadarinya. Wahai para pencari, jika malam ini, setelah video ini selesai, tidak ada satupun hal yang berubah dalam hidupmu, maka paling tidak ingat satu hal ini: suatu hari nanti semua suara dunia akan berhenti, dan yang tersisa hanyalah dirimu dan Tuhanmu, bukan jabatanmu, bukan pengikutmu, bukan hartamu, hanya dirimu dan Dia yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebelum hari itu datang, pulanglah, bukan pulang ke rumahmu, tetapi pulang ke dalam dirimu sendiri. Karena mungkin selama ini Tuhan yang kau cari di mana-mana sedang menunggumu di sana. Allah, Allah, Allah. Demikianlah. Salam